Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome back to my YouTube channel Sidik Setio Hanggono. Hari ini, pada kesempatan kali ini, gue akan bawain satu buah program yang baru pertama dan perdana banget mau gue bawain hari ini, yaitu Sidik Podcast. Nah, Sidik Podcast ini gimana sih? Yaitu aku nih khususnya ingin mengundang narasumber atau orang-orang yang benar-benar berjasa, asik, atau punya inspirasi, nilai inspirasi minimal di kehidupan aku. Dan mudah-mudahan kedepannya atau misalnya teman-teman semua nonton video ini itu bisa ikut terinspirasi ataupun bisa ikut mengambil pelajaran dari informasi yang mereka sampaikan. Dan hari ini aku udah mengundang dua orang yang sangat berjasa dan juga punya peran penting banget dalam hidup aku, Sidik Setio Hanggono. Dan wah, pokoknya ini berdua bisa jadi sumber inspirasi buat kita semua. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Mbak Eva dan juga Mas Niko. Dadah dulu dah. Tegang ya? Oke, kita jangan tegang. Pokoknya ini mereka ini sekarang jadi korban pertama aku. Mudah-mudahan nggak apa ya Mbak ya? Mas ya, kita sama-sama pengen coba, kita pengen ngadain podcast hari ini. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua yang nonton supaya tercerahkan ataupun ya sesuatu ada yang bisa diambil positif daripada konten ini kali ini. Oke, abis ini langsung kita mulai interviewnya bareng mereka, kita ngobrol-ngobrol ya. Gimana sih tentang kehidupan mereka? Kehidupan mereka kayaknya serius banget ya, nggak? Kita ngobrol-ngobrol tentang journey atau perjalanan kedua selebriti gitu. Selebriti ya, gitu. Di awal karirnya sampai sekarang bisa jadi seperti sekarang ini. Oke, saksikan terus videonya. Oke deh teman-teman semua, tadi kita udah pembukaan pertama dan sekarang kita mau langsung aja kita mau ngobrol sama Mbak Eva dan juga Mas Niko. Awal pertama nih aku pengen nanya ini ya, dari Alia Afifa, kok sekarang bisa namanya jadi Eva? Kenapa gitu? Nama panggilannya. Nama panggilannya Eva dari dulu ya? Dari kecil. Dari kecil. Jadi Karena kan kalau panggil Afifa Alia kayaknya bingung gitu. Mau Eva, Pipa, Alia. Oh gitu. Jadi emang dari kecil udah biasa dipanggil Eva. Dan itu menjadi jadi kayak panggilan tersendiri dari dulu sampai nama di panggung pun sekarang jadi Eva. Gitu. Otomatis ya dari Eva. Oke. Nah, selanjutnya nih, kita kan mau membahas tentang karirnya Mbak Eva sama Mas Niko di dunia perjiman atau perfitnessan, olahraga lah istilahnya ya, gitu kan. Itu awal mulanya kayak gimana sih? Bisa ceritain nggak? Dulu awal mula masuk ke dunia fitness. Kalau awal mula, tadinya dari ini, aku dari perhotelan aku. Perhotelan. Kerja di hotel terus, kan ada fitnessnya tuh. Betul. Terus kenal sama instrukturnya. Badannya bagus kan, gitu. Aku pengen. Aku dulu kurus kan, pengen. Awalnya di sana, terus kepingin bagus. Terus begitu udah ngobrol-ngobrol, nggak taunya dia mau keluar ternyata. Dari fitness itu. Karena dia mau keluar, otomatis aku bisa ganti posisi dia karena di hotel kan. Betul. Jadi posisi dia, aku masuk. Udah, habis itu masuk, diterima, langsung di training. Biasanya di training di sekolahin kayak di workshopin gitu, workshopin udah langsung berkelanjut. Tadinya di fitnessnya, ada kayak personal trainer gitu tadinya. Kayak latihan dulu sampai besar ya, baru ngajar. Nah, lama-lama kan ada temen instruktur aerobik tuh. Nah, kok kayaknya aku pengen belajar juga nih kayak gini-gini nih yang lebih aktivitasnya lebih tinggi lah hitungannya ya. Karena kalau fitness kan cuma main alat, ngajarin orang video, hitungannya untuk member itu lebih kurang kurang aktif lah. Kalau aerobik kan kayak di kelas itu kan lebih aktif gitu loh. Akhirnya
nyoba ke sana, belajar ke sana. Oke, jadi ambil training untuk aerobik Ya, saat itu. aerobik. Itu tahun berapa Mas waktu itu? Awal mula. Masih ingat nggak? Tahun 96-an. 96? 96 97 lah. 1997. Lahirnya tahun berapa? 89. Masih agak lebih ini sih, cuman baru SD deh kayaknya itu ya. SD Mas Niko udah ambil kayak sertifikasi aerobik kayak gitu ya. Berarti ya. Oh gitu. Oke, dari situ baru mulai itu dunia perjiman, masuk dunia fitness ya. Tadi yang cuma fitness hotel. Gak apa deh. Lanjut ya. Lanjut. Tadi ya fitness hotel, tahu-tahu langsung ke nyoba keluar dari hotel gitu loh. Oh, Otomatis keluar ke hotel, saya langsung dari Surabaya ke Jakarta, hijrah ke Jakarta. Jadi di Jakarta nyari tempat yang buat pembinaan, kayak inginnya ke benar-benar serius ya di dunia olahraga ini. Maksudnya ke pembinaan atlet. Oh gitu. Di gedung senam Buaran kalau di Jakarta, Badminton, Jakarta Timur ya gitu ya. Itu latihan itu tahun berapa ya berangkat, tahun 2000-an lah. Udah latihan fisik ya, plus ngajar plus latihan fisik gitu loh, latihan fisik. Terus kompetisi juga. Nah, terakhir mau ikut kompetisi pelapon itu kayak aerobik gitu ya. aerobik pelapon sakit, mungkin kecapean kali ya, soalnya kan ngajar latihan gitu kan, ada istilahnya sana kos kan, nyuci baju sendiri kan. Tadi ya kan Kos baju ya. sendiri tadi tujuh kurang kan. Oke. Sakit kena batu ginjal gitu. Udah akhirnya nggak lanjutin, nggak sempet turun juga, akhirnya nggak lanjutin, udah ngajar aja deh gitu. Jadi sebagai instruktur aja ya, pengajar ngajar. ya. Ya oke teman-teman, jadi karena kondisinya tuh udah mulai rintik-rintik hujan ya kita ya. Jadinya kita pindah posisi, kita balik posisinya jadi ke sini ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mas Niko atau Yeah. Mbak. Tadi aku belum tanya Mbak Eva nih. Kalau Mbak Eva pertama kali masuk dunia fitness gimana? Aku itu masuk dunia fitness kira-kira tahun 97. Suka ikut kelas aerobik. Suka ikut kelas aerobik. Tapi kalau mulai olahraganya memang dari kecil. Dari kecil tapi bukan dunia aerobik. Jadi kecil itu aku ikutnya bela diri pencaksilat. Pencaksilat. Biasa. Dari kecil ya aja. Terus dari SD udah dimasukin sama almarhum ayah. Terus nerusin tuh, udah suka nerusin, akhirnya ikut tingkat kejuaraan juga. Ikut sampai prapon. Tapi habis itu nggak nerusin karena waktu itu udah SMA, terus banyak kegiatan sekolah gitu ya. Jadi terus sering bolos sekolahnya. Karena school ya. Iya, akhirnya yaudah deh kita sekolah aja deh, nggak usah nerusin dulu. Terus gampang capek juga kan, kalau kegiatan kayak gitu kan otomatis TC-nya tuh latihannya tuh lebih banyak. Udah tuh sempat vakum keluar dari dunia pencaksilat, vakum berapa tahun dah. Ketemu tuh ada tempat senam dekat rumah. Dulu aku kan di Tanjung Priuk tuh, ada tempat senam. Terus kelas pilihan aerobiknya banyak. Ya aku kan suka tuh kelas-kelas kayak gitu kan. Pertama sama ibu berdua tuh ikut senam ke tempat itu. Nah itu tahun 97 tuh aku rutin, suka banget sama, di situ banyak instruktur ya. Salah satunya aku ketemu instruktur Niko ini pertama kali ya di situ. Tanjung Priok itu ya. Awal mulanya aku member dia. Gitu. Guys. Dari gurunya sama muridnya. Jadi banyak, jadi case instruktur Chinlock sama membernya itu real banget ya, ada. Tapi ya. itu tahun 97 baru masuknya, ketemu sama Mas Nikonya tuh tahun 2002 ya. 2001 2002. Oh gitu. Nah sebelum ketemu Mas Niko memang saya suka ikut lomba-lomba aerobik gitu kan, suka diadain tuh, ada lomba-lomba aerobik di luar tuh, aerobik maraton gitu. Saya tuh suka ngejar tuh lomba-lomba aerobik, pengen tahu nih stamina kita sampai mana sih. Udah di kelas nih kan, pengen ikut nih, ternyata bagus-bagus kan. Terus jadi nyoba, terus kalah mulu sih itu kan, nyoba mulu gitu. Dan senang aja karena ngelihat ternyata fitness itu luas ya, maksudnya besar gitu, maksudnya orang-orangnya juga bagus-bagus. Dan aku baru tahu kalau ada spot aerobik juga di situ pas ketemu Mas Niko juga. Nah setelah ketemu Mas Niko 2001, aku diajak tuh ikut pelatihan di gedung senam Buaran, pelatihan fisik instruktur kan. Diajak juga, ayo kalau Mas Niko. Baik. Jadi salah satu
taktik ya. Nanti kita mau bahas yang bagian pribadi tapi nanti di segmen selanjutnya. Kita mau tahu waktu itu bener nggak sih itu taktiknya salah satu taktik Mas Niko untuk mendapatkan bukan. Oke, lanjut Mbak. Gitu akhirnya ya itu ikut pelatihan stamina fisiknya itu di sana. Jadi alhamdulillah bertahan sampai sekarang tuh ya kiat-kiat dari guru-guru di sana juga gitu. Menahankan stamina itu ya. Stamina semuanya dilatih kan. Terus lari gitu. Jadi alhamdulillah bertahannya seperti itu sampai sekarang. Oke. Nah kemudian nih motivasi Mas sama Mbak Eva itu apa sih yang bikin kecintaan sama dunia fitness gitu, sama kecintaan dunia gym tuh sampai selama ini gitu? Yang paling bertahan silakan. Yang Eva dulu ya. Ini tunjukkan, ayo. Yang bisa bikin apa bertahan? Bikin bertahan, motivasinya itu apa sih yang bikin suka? Karena aku emang suka olahraga. Suka olahraga basicnya. Terus kedua aku suka musik. Suka banget dengerin musik yang energik gitu, musik-musik energik. Bikin kita tuh kayaknya adrenalinnya naik gitu. Terus aku suka gitu ketemu banyak orang, terus bareng-bareng gitu, olahraga tuh seneng aku. Gitu. Terus otomatis banyak kenalan kan, teman-teman, ada komunitasnya gitu. Terus ngerasa lebih fit aja sih kalau kita udah sehat, bisa bareng-bareng seru-seruan, kayaknya bonus gitu, dapat benefitnya tuh plus-plus gitu kan, kayak gitu. Oke. Ada lagi? Masih kau coba. Sama ya. Sama dari kecil aku juga suka obrolan. Dari kecil aja aku dari SD itu udah punya samsak tinju. Dari kakek dulu udah samsak tinju. Terus SMP karate. Terus begitu SMA masuk sasana boxing. Jadi emang udah suka olahraga ya. Suka berenang juga, maksudnya emang suka olahraga. Terus begitu masuk dunia ini ya kayak cocok banget, maksudnya gua banget itu loh. Banget. Kan? Karena emang di kehidupannya dari kecil udah emang bersandingan dengan dunia fitness atau dunia olahraga ya. Gitu, jadi emang seneng, terus pas banget kan hitungannya. Jadi ketemunya orang-orang positif ya kan. Emang kesana tujuannya emang untuk sehat. Untuk kita yuk kita bergerak gitu kayak gitu kan. Yuk kita gitu loh. Seru banget ya. Gitu ya. Oke deh, aku mulai nge-gym itu abis pas mulai kerja ya. Dulu tuh waktu SMA, SMP aku nilai olahraga aja jujur aja ya, aku bayar. Gitu. Bagus. Bisa ya? Jadi nilai renang bayar berapa dapat. Kebalikannya, aku nilai paling tinggi malah olahraga. Yang lain nggak kapan-kapan nilai. Aku paling senang kalau udah pelajaran olahraga. Olahraga. Iya. Oke, jadi udah bedanya di situ. Tapi pas mulai kerja itu mulai masuk dunia fitness, ya itu tadi nge-gym bareng-bareng. Apa tuh dengerin musik bareng-bareng, gerak bareng itu asik banget, dan itu baru jatuh cinta kecintaan sama. Soalnya katanya orang kesana tujuannya emang dari rumah udah bawa energinya emang buat dihabiskan di situ kan. Jadi kelihatan emang ada energi, kelihatan memang mau latihan di situ gitu loh. Makanya enak banget begitu kita di gym, atmosfernya beda kan. Itu beda, iya benar. Apalagi pas sudah ramean banget, udah dempet-dempetan. Kalau sekarang mungkin agak dibatasi kan pandemi ya. Tapi sebelumnya itu seru banget karena kita rame-rame di satu tempat, satu hall itu, wah itu udah energi positif semua rasanya kayak gitu ya. Oke deh. Terusnya nih kan kalau misalnya fitness nih sehari-hari menjalani itu ngelihat sosok siapa sih yang termotivasi gitu, yang bikin motivasi itu, role model satu sosok, apakah orang tua ataukah ada guru fitness yang benar-benar bikin, gue pengen jadi kayak dia gitu, gue pengen jadi instruktur kayak dia gitu. Kamu dulu. Tunjuk-tunjukkan ya. Yang kapan nih? Kalau yang dari dulu? Kalau zaman dulu enggak, kalau zaman dulu karena emang kalau yang role model pertama kali temen gue yang gue lihat tadi tuh yang zaman dulu siapa ya, Adira itu belum kuat banget ya, belum ini ya, di sewaktu gua di situ belum, nggak tahu ya. Seangkatan nggak sama Adira ini? Kurang tahu. Tapi udah tapi aku nggak terlalu ini, soalnya kalau Adira kan emang ke bodybuilder ya. Kalau yang gua suka ya misalnya yang badan-badan proporsional ya, misalnya pas tapi bagus, gitu, itu steroid gitu loh. Nah itu temen gua itu, di hotel itu lah. Begitu ngeliat dia, wah kepingin nih, itu awalnya. Kesini-sininya begitu masuk ternyata olahraga kan di dunia gym atau fitness ini kan banyak cabangnya, maksudnya banyak ininya. Ada yang di cardio kelas gitu kan, kayak ada di cardio kelasnya ada banyak kan, ada kayak martial art, ada dance gitu, macam-macam, ada aerobik gitu. Nah, ternyata ada banyak yang dipelajari. Ternyata suka
Lah kalau kesini-sininya ya ada yang bisa yang kalau yang di dance gua ngefansnya sama Jason, emang guru gua. Itu guru Jason. gua. Jason Nakamatsu. Jason Nakamatsu. Itu pertama kali di Mega Gym gua belajar sama dia hip hop ya. Itu yang gua ngefans emang. Terus ya stylenya dia gua suka itu aja. Cara ngajarnya juga bagus, gua suka itu. Itu kalau yang di aerobik pelatih saya juga sendiri yang saya ngefans. Ada namanya Mas Agus Wardi. Mas Agus Wardi. Itu pembina atlet dan dia atlet. Atlet nasional lah, atlet nasional. Tapi udah pensiun, dia tinggal ngajarin kita. Iya benar. Ada generasi baru ya. Generasi muda ya. Oke, Mbak Eva gimana Mbak Eva? Kalau aku sih zaman dulu karena kalau waktu itu yang aku lihat sih emang Mas Aderai kali ya yang Mas Aderai, ya. karena waktu itu dia sempat jadi kayak bintang tamu. Aku ngeliat mukanya tuh fresh banget gitu. Apalagi aku denger dia tuh alami banget ya, semuanya natural gitu. Maksudnya terus untuk zaman sekarang aku lihat posisi dia tuh masih awet muda gitu. Dengan dietnya dia yang bersih itu dia aku kagum aja gitu. Apa kita bisa tuh kayak gitu kan. Itu tuh kalau dilihat dari dulu ya sampai sekarang yang bertahan tuh Mas Aderai itu dia dietnya bagus banget ya, terus komitmen ya. Terus mukanya juga kelihatan kalau orang diet yang bersih fresh gitu, fresh gitu kan. Nah kalau untuk yang pas aku masuk ke dunia aerobik itu sama pelatih aku juga Mas Agus. Mas Agus itu Kenapa tadi. aku suka karena role modelnya tuh gimana ya, dia tuh kalau bikin koreografi tuh unik gitu, yang orang tuh nggak punya, dia punya gitu. Aku pengen punya style kayak dia gitu, jadi khasnya kita gitu kalau ngajar gitu. Kalau sekarang kan kita ngajar yang baku-baku aja kan, yang dari ini sendiri ada patternnya. Nah kalau dia tuh kalau bikin koreo aerobik tuh beda sama yang lain gitu. Dia bikin Terus sendiri. dia bisa bikin buat pemula, dia bisa bikin progression buat yang susah gitu. Jadi aku bisa ya, kok ada ya dia bisa mikir koreo kayak begitu ya gitu. Tuh udah gitu cara dia ngelatih fisiknya juga bagus gitu, karena hasilnya memang kelihatan gitu sama anak buahnya. Jadi pada bagus-bagus semua aku lihat gitu yang di sekitar dia. Itu sih kalau role model saya. Oh iya, sekali lagi benar. Jadi kalau yang tadi bilang Adira, ya gue juga iya benar sih, Adira juga, cuma maksudnya yang tapi gue di sini gue nggak mungkin, maksudnya gue nggak mungkin lah kayak dia gitu, maksudnya karena kan terlalu, gue tahu karena itu terlalu berat ya, maksudnya mungkin terus gue lebih emang, terus juga tipe gue lebih suka emang yang ke tadi gue bilang ngajar yang lebih ke aktivitas kayak aerobik atau kardio atau apa taibu kayak gitu, mana-mana yang emang masyarakat kayak gitu loh. Jadi lah terus bener salah satu yang sampai sekarang ke bawah sama gue itu Mas Agus ya, maksudnya dia tuh jadi sistematika pengajaran, event tuh ngajar fisik, mau ngajar fisik, ngajar aerobik, dia tuh punya format yang bagus. Kalau zaman ini bedanya zaman sekarang mah dulu ya, jadi zaman sekarang kan lebih ke kita beli koreografi, kita dapat musik, dapat semuanya, dapat teknik pengajaran gitu kan. Jadi nggak ada kreativitas dari diri kita sendiri yang dikembangkan. Jadi makanya kalau zaman jadi sebenarnya kita cuma bagus-bagusan coaching doang kalau di gini kan, bagus coaching sama ya mah good looking paling ya. Kekuatan fisik. Iya, itu mah kekuatan fisik. Kalau zaman dulu nggak, kalau zaman dulu harus wajib ini, setiap instruktur punya ciri khas sendiri, harus pinter bikin koreografi yang indah, menarik, terus enak di badan. Jadi benar-benar tadi orang bisa ikut kelas kita itu benar-benar nyaman, enak gitu loh. Jadi ya itu tadi harus satu paket, makanya ya itu beda. Nah Mas Agus yang bawa gua sampai sekarang, bawa saya sampai sekarang ini, kalau pas lagi ngajar freestyle, terutama ngajar kayak kelas-kelas yang freestyle yang kita bikin koreografi itu, sistematinya dia masih ke bawah ke kita. Gitu. Ya, maksudnya jasanya banyak buat kita lah hitungannya. Iya ya jasanya, karena basically kita belajar dari beliau pada saat itu gitu ya, sampai sekarang nempel gitu. Itu ilmu yang paling berkesan. Pasti kalau guru yang baik pasti nempel ke bawah sampai kita kapanpun juga kayak gitu. Oke. Semoga Mas Agus nonton nih. Nih nanti kita tag Mas Agus ke PDG ya. Oke, kemudian nih ke pengalaman. Pasti pengalamannya udah berjuta pengalaman guys, ya kan, dari tahun 96 97 ya udah mulai masuk dunia fitness istilahnya, walaupun belum ngajar udah masuk gitu kan. Saya mah belum apa-apa sumpah. 96 masih SD. SD nggak tahu apa-apa ya, bukan, udah masih muda juga sih gitu ya. Pengalaman apa sih yang paling seru gitu, paling ngajar, ada nggak, bisa diceritain nggak pengalaman yang paling seru? Apa sih yang paling bikin seru tuh? Apa karena crowd sama member
seru-seruan bareng atau kayak gimana? Ada nggak? Yang paling berkesan? Cowok dulu Ladies first, apa lo cowok dulu silakan deh. Gimana nih? Kalau saya sih yang jelas sih ketemu membernya gitu, ketemu membernya pertama. Terus ngelihat wajah-wajah mereka tuh yang puas abis latihan, terus kayak udah ngebuang ininya gitu loh. Beban pikiran, beban masalah hidup ya. capeknya gitu ya. Terus kayak ada rasa kepuasan tersendiri aja gitu. Kalau abis ngajar juga biasanya kan badan kita jauh lebih enak ya, apalagi kalau udah selesai tuh stretching gitu. Terus kayak punya apa ya, semangat baru lagi gitu. Seumpama di rumah lagi capek gitu ya. Terus kita bawa ke gym, terus kita kayak jadi fit lagi gitu. Itu yang paling berkesan sih. Terus sama biasanya kalau launching ya, kalau launching itu kan ada aja gitu hal baru gitu ya. Hal baru biasanya launching, terus ketemu member baru juga aku suka karena mungkin mereka juga baru melihat kita baru melihat mereka, terus kita juga jadi tahu oh ternyata mereka butuh dibantu ini, mereka butuh option ini gitu biasanya gitu ya. Jadi ya sama teman-teman sekeliling juga, teman-teman tim ya, tim instrukturnya ya kadang-kadang itu. Terus ya banyak ya, banyak. pasti banyak banget. Mungkin karena kita udah suka kali ya, iya, udah suka. Jadi apa aja yang ketemu di sana ya kita suka. Jadi positif ya. Iya, dari positif aja. Karena bawaan BFA ini Mas Ciko ini kemana-mana positif guys. Jadi kayaknya orangnya nggak ada negatifnya gitu. Kalau ngobrol ya seru kayak gini, ngobrol di loker ataupun di mana kayaknya bawaannya positif, nggak ada apa ya bad things gitu. Kalau misalnya mereka tuh memikirin jelek tuh positif aja kalau menurut saya ya, kayak gitu. Yang selama ini kenal sama Mas Tiko sama Mbak Eva kayak gitu. Kalau Mas Tiko apa Mas Tiko pengalamannya? Sama ya, ya kurang lebih sama. Tapi ya, karena ini kita kan kalau mau ke tempat gym itu kan kita dari rumah udah menyiapkan ya. Betul. Apa yang mau kita kasih ya, yang menciri khaskan diri kita ya, yang bagi kita keluarkan ke sana gitu loh. Dan di sana membernya udah nungguin kan, udah kayak nungguin, udah antusias gitu kan, bakal dikasih apa nih, begitu dikasih cepet gitu. Terus kan seneng nih selesai, saya puas sebagaimana kan kelihatan aura mukanya tuh kan puas sebagaimana gitu. Terus langsung selesai kelas juga enak aja gitu loh. Sama kayak kita buang rasa penat kita di situ bareng-bareng gitu, tahu-tahu udah selesai gitu. Ya udah kayak gitu aja, seneng ya, puas. Terus sama kayak kalau ada member baru juga ya biasanya kalau di ngajar kan kita udah otomatis kalau namanya instruktur siapa aja instruktur kayak Sidik juga kan. Kalau ada yang baru kayak apa kayak Eva sebutin aja, yang baru kan pasti kita lebih aware ke dia kan ya. Pasti dia ada apresiasi selesai kelas kan. Terus kita jadi juga lebih peduli lagi, kita nanya-nanya lagi ke dia kebutuhan dia apa gitu kan. Jadi lebih enak, jadi kayak ini kayak punya saudara baru atau teman baru di dunia gym. Gitu. Bener-bener kayak ada ya? orang baru ya. Terus apalagi mereka seneng gitu. Pas ikut kelas kita pertama, seneng kayak pengen ikut lagi itu kayak kita juga jadi bahagia. Iya bahagia benar. Senang banget. Intinya bahagia emang kalau kita bikin orang lain senang, bikin orang lain puas sih. Kan mukanya beda, senyum selesai kelas kan. Waktu itu bahagia, kita juga ikut bahagia gitu loh. Iya betul. Nah, itu seru banget. Nah kalau misalnya itu pengalaman berkesan. Nah berkesan ini tadi kan itu kayaknya yang dari sisi positifnya nih. Nah ini mau jujur-jujuran nih guys. Kalau misalnya ada nggak sih curcol pengalaman sedih atau pengalaman paling merana? Aduh apa ya gitu kira-kira yang aduh apa ya gue merana banget nih jadi instruktur gitu. Harus ada nih, harus ada. Siap. Apa nih kira-kira Mas Niko Mbak Eva? Kamu dulu dah, masakmu. Kalau pengalaman sedih paling gini nih, kita kayak misalnya perjalanan nih, mau berangkat sebelum berangkat, kan kita udah nyiapin sebuah materi ya buat pengajaran tuh kan, nyiapin semua materi buat pengajaran kan, gitu. Habis itu kita berangkat hujan nih, bener tahu sendiri kan? Iya benar. Hujan kita berangkat sampai sono, nggak tahu sampai sono banjir apa juga terus banget lah, jadi sepi ya, sedih banget rasanya kan, rasanya tahun kemarin bener lah kan, apalagi kalau di Jakarta kan sering banjir nih, jadi udah pasti nggak datang kalau di Jakarta, udah akses ketutup lah ya istilahnya ke gym itu ya, sempet ya waktu itu ya rasanya langsung lemas nyut gitu rasanya langsung, karena kan kita udah nyiapin nih materinya, wah bakal happy nih hari ini, bakal gua sikat gua mau gua bakar nih aja tuh kan, kalau tahu hujan gitu ya langsung nyut gitu, sepi kan langsung habis, langsung nggak ada yang datang. Iya gitu. Nah itu paling itu yang sedihnya. Sedih banget ya.
Kalau aku sedih. Mungkin karena udah naluri ibu-ibu kali. Iya. Apa nih? Kalau ninggalin anak kerja biasanya. Iya. Soalnya kan dari bayi itu si kecil ini kan kita berdua nih gantian. Jadi kalau saya ngajar ya yang jaga Niko gitu. Kita nggak pakai bantuan orang lain. Terus Niko ngajar saya yang jaga. Nah pas pindah nih kan kita bareng nih sama orang tua. Dia belum bisa gitu ditinggal sama kita berdua. Karena otomatis kita berdua keluar kan. Udah nggak gantian lagi. Nah itu yang pertama kali tuh pasti dia nangis kan. Memang terus dan itu lama gitu. Transisinya tuh lama. Jadi pas ninggalin pertama kalinya tuh sedih gitu. Apalagi kalau kita misalnya agak lama ngajarnya. Nah, dia nangis nih, udah kepikiran tuh sambil dia aduh kesian gitu. Sama ini, sama kalau anak itu lagi sakit misalnya. Tapi sakitnya tuh dia mendadak, sakitnya demam. Terus kita ada launching misalnya, ada ngajar yang emang nggak bisa ditinggalin, nggak bisa cari cover gitu. Sementara di rumah tuh dia maunya sama kita gitu. Nah itu yang paling sedih tuh itu. Sedih banget sih dari keluarga itu. Iya, sedih banget dari sih. keluarga ya. Pasti Kalau aku sama sih juga lebih ya kayak gitu ya beratnya sama. Hawa nggak usah sakit ya. Misalnya kayak hawa kayak gini kan hawa mendung nih. Iya. Hawa mendung, habis itu kita Hen, hawa mendung kita berangkat ya gitu. Hendrik. Gak usah itu aja langsung. Gak apa lanjut aja ntar dipotong. Iya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi kayak hawa mendung nggak usah sakit apa gimana. Hawa mendung yang ini kan bawaannya kalau kita dewasa udah biasa. Tapi kalau anak kecil kan agak sendu gitu kan, masih agak perasaan yang kayak nggak enak gitu hawa mendung ini kan. Terus teman-teman main bisa kan sedikit udah kalau ngeliat orang di mondar-mandir juga sedikit dia agak kesepian sebenarnya. Nah kita terpaksa pergi kan. Nah, itu apalagi kalau perginya berdua gitu. Udah itu yang bikin kita kadang-kadang sedih meninggalnya. Melambai dari jauh gitu. Ya Allah, bener ya. Mama hati-hati ya, semangat ya gitu. Dia semangatin kita tapi dia sedih gitu. Iya, Sedih banget dalam mobil. Anakku ini anak kita ini apa namanya, tipe yang emang nggak mau, kadang-kadang dia sedih banget tapi dia nggak mau nunjukin, nanti dia suka malu nangis. Gitu. Oh gitu. Iya, dia tipe kayak gitu. Kita ketahuan gitu. Makanya berusaha nyari jadwal kelas yang emang beda, jadi salah satu ada. Gitu. Kayak salah satu jadwalnya dikasih ke saya. Biar bisa gantian. Biar bisa gantian. Oke deh. Ini selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya nih, kan udah tadi pengalamannya. Terus ada nggak tips-tips buat viewers di sana untuk di dunia fitness itu, atau tetap semangat olahraga tuh kayak gimana sih sampai bertahan maintain dari dulu sampai sekarang gitu. Tipsnya supaya tetap semangat mau berolahraga tuh ada gitu. Berat nih kayaknya. Ya kalau udah sebenarnya kalau udah ngerasain olahraga, kita udah berolahraga udah ngerasain enaknya, biasanya harusnya semangat terus sih sebenarnya. Semangat terus. Tapi kalau untuk buat orang-orang yang masih olahraga nanggung-nanggung ya, maksudnya nggak rutin, ya hitungannya ketemu sama orang-orang yang semangat olahraganya tinggi. Itu aja, ketemu sama orang olahraganya yang tinggi. Terus jangan beli celana. Hah? Maksudnya gimana? Celana jeans. Jangan beli celana. Kenapa tuh? Ya, jangan beli celana ukuran gede. Nah, kalau misalnya udah mulai kesempitan nih, kecilin badan, gitu caranya. Jadi motivasinya kecilin badan ya. Badan. Jadi kalau kita beli celana kan misalnya bisa nambah terus kan. Iya, benar. Kamu umur celana nomor 30 nih. Berkembang jadi gendut. Nah, 32 nah terus kalau kita gak ada masalah. Tapi kalau kita udah mulai mikir, aduh, gua kepinginnya masih kayak anak muda dulu deh gitu. Umur gua segini, gua masih kayak anak muda pakai nomor 31 apa 30 gitu. Nah, udah begitu udah mulai sesek, kita latihan. Wah, ini nggak lama, kan? Latihan udah mulai sesek, latihan. Jadi tetap tadi badannya masih badan yang sama pada waktu kita masih muda. Gitu. Jadi dibalik ya ininya, mindsetnya gitu, jangan beli celana yang lebih besar, tapi badan kita yang harus bisa menyesuaikan seperti dulu. Ukuran 30 masih muat, kenapa enggak gitu ya. Paling gampangnya ya. Kayak susah deh. Kayaknya main gampang aja beli ke mall, tinggal ukuran yang muat deh berapa kalau bisa. Gampang ya. Iya, kalau bisa ini ya datangnya tukang jahit deh. Ukur yang muatnya mana. Waduh bahaya. Tapi sebenarnya itu sih lebih ke ini ya, cari teman-teman yang emang hobinya olahraga. Iya benar. Pasti nanti
udah kebentuk dengan sendiri komunitas. Yang diomongin pasti olahraga, yang diomongin teman-teman di olahraga, pasti yang diomongin badan bagus sama hidup sehat pasti. Tapi kalau ketemu di luar itu kan pasti ngomongnya lebih kemana-mana. Itu kan pasti lebih ke olahraga emang ngomongnya. Kalau nggak badan bagus, hidup sehat, makan sehat pasti gitu kan. Iya. Oke, jadi mindset penting ya Mas ya. Iya, Positif sama kalau temukan lingkungan yang memang satu frekuensi istilahnya. Yang suka olahraga, jadi omongannya pun ikutan positif, omongannya ikutan pengennya hidup sehat atau gaya hidup sehat. Ya, Eva. Ya tadi udah mikir nih, udah nyiapin nih kayaknya. Tapi pasti aja. Kalau saya sih pengalaman ya nggak usah nyoba macam-macam suplemen yang aneh-aneh gitu. Maksudnya yang emang dibutuhkan badan kita aja. Kayak misalnya vitamin gitu, itu penting sih. Sama iya supaya bisa bikin kita bertahan, biasanya asupan gizi yang masuk juga itu harus pas. Jangan sampai kita takut makan akhirnya ngajarnya jadi lemes gitu kan. Jadi nggak ini. Kayak saya sama Mas Niko, kalau saya kan lebih ya saya nasi ya jalanin aja gitu makan nasi. Kalau Mas Niko kan lebih diet ke nasi ya. Kalau saya karena saya pertimbangannya makan nasi juga karena kardio kan banyak gitu. Jadi biar imbang gitu pengeluaran energi buat membernya juga gitu. Jadi saya nggak batasin di diet. Paling saya nambah vitamin sih. Vitamin sama tidur cukup. Soalnya kalau nggak tidur cukup itu pengaruh banget ngajar. Semuanya blank, koreo lupa. Iya pasti. Terus mau di enak-enakin moodnya tetap kelihatan gitu kan. Kalau kurang tidur tuh itu wajah tuh lemas, lunglai kalau kurang tidur gitu ya. Oke. Nah terus nih ada satu pertanyaan yang pasti pengen banget diketahui sama teman-teman semua kalau di dunia gym, ya kan? Lihat kan ini pasangan serasi kita, ya kan? Yang udah berjalan dari kapan sih, tahun berapa sih nikah Mas? 2014. 2011. Kok lupa sih gua? Itu mah lahir si kecil. Oh, 2011 menikah. Kayak gitu kan. Kita kan tahu nih dunia perjima, dunia fitnessan seperti apa gitu kan. Nah, ini kita mau tahu nih tips-tipsnya supaya tetap lempeng. Kalau itu pas Niko, dia lebih jago kayaknya. Jadi biar nggak kelok-kelok nih di dunia perjiman, nah biar lempeng sama kehidupan, biar kayak nih Mas Niko Mbak Eva tetap serasi harmonis sampai sekarang tuh gimana sih tips-tipsnya? Ya apa ya? Ayo. Ya nggak neko-neko sih. Ya banyak olahraga, ketemu hitungannya ya emang orang-orang yang positif. Kalau misalnya orang yang udah agak sedikit melenceng ya maksudnya ya nggak menjauhin, maksudnya cuma ya biasa, cuma kita nggak ke bawah gitu aja, kita jaga dirinya gitu, nggak ke bawah, udah gitu aja, paling nggak ke bawah ke yang melenceng, tapi kita lebih sering sering ke ngumpulnya sama lingkungan yang emang orang-orang yang sama satu arah, satu tujuan gitu aja. Gitu ya. Itu. Paling lirik-lirik dikit ya. Memang kalau laki-laki ya. Tapi sering ada yang lirik dong. Yang penting kan masih pulang ke rumah ya. Nah, pas di rumah inget Mbak Eva, inget anak. Walaupun di gym sering ada yang lirik di sana. Tapi kalau aku yang lirik gini, ganteng mana sama aku gitu. Jadi bingung kan jawabnya, ganteng kamu deh biar gak dimarahin. Kayak gitu. Mbak Eva ada tips silakan. Tips apa tadi tips? Pertanyaannya gue lupa. Biar nggak lempeng. Biar nggak belok. Ya gitu sih. Kalau aku emang kesana tujuannya emang suka olahraga. Terus dan aku lebih suka sebenarnya berteman tuh sama cowok gitu. Oh gitu. Iya, berteman sama cowok karena kalau berteman sama cowok tuh mereka tuh lebih logik ya kalau ngomong apa gitu ya. Nggak pakai hati lah gitu ya. Sama cewek juga suka, maksudnya sama siapa aja berteman suka gitu ya. Cuman selama ini aku banyak dekat justru sama teman-teman cowok gitu. Dan biasanya kalau sama teman-teman cowok emang pure bener-bener berteman cowok, dan Niko juga tahu gitu. Dan temannya Niko teman aku juga gitu. Iya, kebanyakan satu lingkungan masih sama ya. Terus ya paling ya be yourself aja gitu. Ya betul. Kalau emang niatnya pengen kerja, emang pengen olahraga, ya situ aja gitu ya. Jadi kayak pantengin tadi kayak lagi mindset lagi, kita emang tujuannya ke gym tuh apa, dan kita memang di luar itu ya kita punya keluarga, ini loh this is my own life gitu kan, ini
Mbak Eva, ini Mas Niko, dua-duanya menjalani kehidupan yang di dunia fitness sebagai pekerjaan yang mereka senengin, yang mereka cintain gitu ya. Tapi di luar itu dia punya keluarga, punya tanggung jawab keluarga yang masing-masing gitu. Nah, Walaupun kalau dikit enggak apa-apa lah, emang ketahuan gitu ya. oh tinggal ketahuan. Oh gitu ya Mas ya. Oke. Oh gitu ya. Tips. Habis ditutup ini ada masalah lain kayaknya yang muncul ya. Enggak lah. Walaupun kita tahu mungkin ya dimanapun mungkin nggak di dunia fitness saja hal tersebut mungkin kerap terjadi gitu ya dimanapun gitu dunia fitness. Mungkin mindset orang di luaran yang nggak pernah nge-gym, nggak pernah dunia fitness ngeliatnya tuh kayak dunia fitness tuh kayak gitu gitu loh ya kan. Kayak godaannya besar. Godaannya besar, entah itu sama jenis ataupun berbeda jenis ya gitu lah. Itu godaannya banyak, tapi baik lagi ke pola pikir kita gitu. Dan nggak semuanya di dunia fitness itu begitu guys. Jadi buat teman-teman kerja saya misalnya nih, takut ke gym, takut digodain, takut apa ya itu nggak semuanya kayak gitu, tergantung diri kalian semua pembawaannya seperti apa gitulah. Jadi jangan langsung dipukul apa ya, di kotakan ataupun di judge kalau di dunia fitness tuh semua kayak gitu enggak. Ini bukti nyata kalau mereka tetap bertahan walaupun kecil-kecil kan. Tapi realnya itu seperti ini kondisinya, masih ada ya. Kayak gitu deh. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya. Bye. Halo teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Mau tahu soal kehidupan Mbak Eva dan Mas Niko lebih dalam? Simak di episode 2 ya. Bye-bye.